Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ane Aristianto di channel kesayangan kita yang membahas seputar dunia bajing kelapa. Oke, di video kali ini Ane mau klarifikasi bro. Nah, klarifikasi mengenai perbedaan bajing dan tupai. Karena di video Ane itu di kolom komentar banyak yang nanya, bang, bajing itu sama tupai sama atau enggak sih bang? Nah, karena mungkin juga mereka kan bertanya-tanya, di video gua kadang gua sebut tupai, kadang gua sebut bajing. Nah, jadi mereka juga banyak yang bertanya apakah sama atau beda. Nah, jadi kalau mau gue jelasin, mungkin kalian harus tahu bajing itu seperti apa. Ya, ini bajing. Nah, bajing ini bro, yang Ane tampilin di video Ane. Nah, ini jenisnya bajing kelapa. Ada juga bajing tanah juga ada. Nah, yang ada di video Ane ini adalah bajing kelapa. Nah, terus kalau tupai itu sendiri kayak gimana? Nah, tupai itu seperti ini bro. Nah, tupai itu dia lebih karakteristiknya mungkin moncongnya lebih maju. Nah, perbedaannya mencolok itu di moncongnya dia atau di mulutnya dia. Nah, di moncongnya itu kalau bajing kelapa itu untuk moncong dan hidungnya itu lebih pesek atau lebih pendek lah ya. Tapi kalau untuk tupai kelapa itu dia tuh moncongnya itu lebih maju. Moncong dan hidungnya itu lebih maju bro. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk segi warna itu dia hampir mirip. Buat kalian mungkin yang bertanya, bang, kenapa kok di channel ente bajing itu ente tulis tupai seperti itu ya kan? Mungkin kalian bertanya, wah, konten gua kan konten bajing kelapa, kenapa gue menggunakan kalimat atau kata-kata tupai di konten gua? Nah, itu karena hampir sebagian besar kan orang masyarakat awam itu belum tahu bro yang namanya bajing kelapa. Mereka menganggap itu tupai. Jadi gua hanya menggunakan bahasa tupai atau bahasa bajing itu untuk memudahkan orang-orang awam ini mencari atau mengetahui. Nah, seperti itu. Karena yang mereka maksud tupai itu ya mungkin bajing kelapa itu, makanya gua kasih nama tupai supaya nanti mungkin dia ngelihat bajing kelapa nih, dia ngelihat bajing kelapa di jalan misalnya. Nah, dia ngeliat bajing kelapa di jalan, nanya, tapi dia berasumsi bahwa bajing kelapa itu tupai karena dia nggak tahu kan namanya itu bajing kelapa. Nah, dia cuma tahu itu tupai. Nah, makanya dia nanti pasti akan nyari di Google itu dengan kata-kata tupai. Nah, karena dia yang dia tahu itu adalah itu tupai, bukan bajing. Nah, jadinya gue menggunakan kata-kata tupai atau kata-kata bajing di channel gue, di konten-konten gue itu bertujuan supaya video-video gue itu mudah ditemukan oleh orang-orang yang masih awam, khususnya untuk masalah membedakan bajing dan tupai. Nah, nanti seiring dia nonton video gue, seiring dia memahami video gue, dia akan timbul sebuah pertanyaan. Nah, dia akan timbul sebuah pertanyaan, bajing dan tupai itu sama nggak sih? Seperti itu. Nah, dengan begitu dia pasti akan mencari tahu kan. Nah, mungkin gue pengen mengedukasi dengan membuat penonton gue nih penasaran dan dia bisa mencari tahu sendiri seperti itu. Nah, jadi gue buat video klarifikasi ini ya tujuannya juga buat mengedukasi. Nah, seperti itu bro. Jadi buat kalian yang sekiranya kemarin bertanya-tanya, nah ini gue buat videonya untuk mengedukasi kalian bahwa bajing kelapa dan tupai itu adalah dua jenis hewan yang berbeda. Nah, ini kalian bisa lihat bro, kalau tupai itu juga hampir sama makannya seperti bajing kelapa. Dia suka doyan makan buah-buahan juga. Nah, dan moncongnya itu dia lebih maju ya bro. Nah, dia makan kelengkeng nih. Nah, dia moncongnya itu maju itu karena dia lebih identik kepada makan serangga ya bro. Nah, dan juga mungkin makan biji-biji seperti ini nih. Nah, dia mungkin makan apa nih? Biji atau apa? Atau bunga nih. Ane juga kurang paham lah bro. Nah, tapi dia lebih doyan emang pada serangga karena emang moncongnya itu didesain buat ngambil serangga-serangga yang ngumpet di celah-celah yang kecil gitu bro. Oke bro, mungkin lu sedikit bingung bro kenapa kostum gua berubah. Lah kagak. Demi deh bang, saya kagak punya pikiran jelek begitu. Demi. Karena kemarin saat gue melakukan tayangan itu ada ya faktor-faktor yang membuat gue
mungkin ada urusan lain bro, secara mendadak jadi lupa gue terusin pada hari itu. Dan ini hari kedua ya, mungkin akan gue lanjut lagi penjelasannya. Bodoh amat ah. Nah, buat kalian-kalian mungkin yang masih penasaran bajing kelapa bedanya dengan tupai, nah ini gue ada sedikit video yang sekalian bisa gue jelasin lebih detailnya. Nah, bahwa bajing kelapa itu berbeda dengan tupai. Oke bro, nah ini videonya bro. Oke bro, nah di video yang aneh tampilin sekarang ini adalah video bajing kelapa bro. Setelah tadi kalian melihat di awal video itu adalah video tupai, nah sekarang ini adalah video bajing kelapanya. Nah, bajing kelapa itu juga bro banyak yang menyebut sebagai bajing gendu ya bro. Aneh juga kurang paham asal muasal nama tersebut, kenapa bisa disebut bajing gendu. Tapi kalau kalian cari bajing gendu itu sebenarnya adalah bajing kelapa. Ini beda nama doang, tapi satu hewan bro, satu jenis hewan seperti itu. Udah, kalau tupai sendiri itu juga banyak yang nyebut sebagai kekes bro. Nah, tupai itu juga ada yang nyebut sebagai kekes. Kalau di Indonesia itu namanya seperti itu. Jadi macem-macem bro. Nah, jadi kalian juga jangan salah maksud. Nah, dari sini juga ekor bajing kelapa itu lebih megar bro dibandingkan ekor si tupai kekes itu sendiri. Nah, dan juga kalian bisa lihat kan itu hidungnya itu dia cenderung lebih pesek ketimbang si tupai yang tadi di awal kita lihat. Jadi kalian bisa bandingkan antara video yang tadi, video tupai sama video bajing, perbedaan secara fisiknya, secara kasat mata kalian bisa lihat perbandingannya. Secara warna itu dia mirip-mirip emang, tapi secara bentuk fisik dia tuh terlihat jelas perbedaan itu ada di moncongnya. Oke bro, dan juga mungkin masih ada banyak beberapa perbedaan-perbedaan yang bisa aneh jelasin lagi. Oke bro. Jadi gini ya bro, tupai dan bajing itu secara warna kulit atau secara warna bulu itu dia sama, tapi bagian secara fisik dan secara jenisnya itu dia beda. Nah, kalau bajing kelapa itu kan hidungnya cenderung pesek ya dibanding dengan tupai. Nah, tupai itu dia cenderung lebih maju dia bro, ininya apa? Moncongnya itu dari mulai hidung, dari mulai wajahnya dia nyampe mulutnya itu dia cenderung maju, lebih mirip kepada tikus curut. Kalau kalian pernah lihat tikus curut, nah mirip-mirip dikit lah bro, cuman bedanya mungkin di bulunya dia tuh lebih mirip ke arah bajing kelapa. Jadi warna bulunya itu hitam ke hijau-hijauan gitulah. Kalau tikus itu kan biasanya hitam pekat ya kan, tapi kalau buat tupai itu dia lebih hitam ke hijau-hijauan seperti bajing kelapa. Nah, dan perbedaannya juga itu kita bisa lihat dari jenisnya dari nama latinnya dia bro. Nah, kalau seandainya bajing kelapa itu dia masih merupakan hewan mamalia pengerat atau ordo Rodentia. Nah, itu dari sukunya itu dia dari suku Sciuridae. Nah, Sciuridae ini yang dalam bahasa Inggris ini disebut squirrel. Nah, kalau kalian cari kata-kata squirrel itu pasti yang muncul adalah jenis-jenis bajing kelapa, jenis-jenis bajing lah, intinya seperti itu. Nah, sedangkan tupai itu bro, nah tupai itu sendiri berasal dari familinya yang berbeda dari bajing kelapa. Nah, kalau seandainya tadi bajing kelapa itu Sciuridae, nah kalau tupai itu berasal dari famili Tupaidae dan Petilocercidae. Nah, ini namanya emang agak-agak ribet ya bro ngomongnya. Biasa lidah aneh kan kebanyakan makan singkong begini jadinya ya kan. Iya. Kan? Nah, ketika dalam bahasa Inggris itu jenis-jenis famili Tupaidae dan Petilocercidae ini yang dalam bahasa Inggris ini biasa disebut dengan Trisriu. Nah, Trisriu lah. Pokoknya kita cari aja lah. Nih, tulisnya seperti ini, Trisriu. Nah, kalau aneh salah-salah ngomong wajar ya bro, kebanyakan makan singkong bro soalnya bro. Nah, secara ilmiah itu bajing itu berbeda dengan tupai, bahkan sangat jauh, itu kekerabatannya itu sangat jauh. Nah, untuk bajing sendiri aja itu juga jenisnya udah banyak ya bro. Itu tercatat sekitar ada 51 jenis bajing ya kan. Ada mungkin bajing tanah, bajing tanah garis 3 juga ada. Nah, itu yang kalian bisa lihat kan yang ada garis 3 warna hitam itu. Nah, di punggungnya terus ada juga bajing hitam polos. Nah, terus ada juga
bajing 3 warna, yang warna hitam, terus ada putih dan ada merah. Nah, dicorak di badannya itu ada 3 warna itu. Nah, terus juga ada juga bajing yang model albino. Ya, itu mungkin karena faktor genetika lah, ya kan, kelainan genetika. Nah, dan juga ternyata ada juga namanya jelarang. Nah, jelarang itu ternyata juga masuk dalam kategori bajing itu sendiri, bro. Dia tuh masuk dalam kategori squirrel itu yang memiliki nama Ratufa bicolor. Nah, kalau kalian cari Ratufa bicolor itu yang keluar mungkin jenis-jenis jelarang, ya emang itu termasuk dalam kategori masih keluarga si squirrel tadi, masih keluarga spesies bajing itu sendiri. Nah, dan tupai juga itu memiliki banyak jenis. Nah, yang terdata itu aja ada sekitar 20 jenisan. Nah, dan paling banyak itu jenisnya juga ada di Indonesia. Nah, karena dari 20 jenis tupai itu 12-nya itu dari Indonesia, bro. Ada mungkin tupai tanah, tupai gunung, dan tupai ekor pendek juga ada, tupai kekes itu juga salah satunya. Nah, jadi banyak, bro, jenis-jenisnya. Dan mungkin Ane juga cukup maklum lah kalau ada mungkin kesalahan penyebutan seperti itu, karena mungkin diasumsikan oh yang ini nyebutnya di daerah ini beda dengan daerah yang ini. Seperti contohnya dari bajing itu tadi. Kalau bajing kelapa kan di Indonesia itu kan namanya bajing kelapa kan ya. Itu juga ada juga yang disebut dengan bajing gendu. Nah, bajing gendu ya, kalau kalian maksud dengan bajing gendu ya itu sebenarnya sama dengan bajing kelapa, cuma beda penyebutan aja. Jadi mungkin masih banyak miss-miss. Nah, Ane mungkin bisa sedikit edukasi di sini dari yang Ane tahu. Nah, sumber-sumbernya yang Ane tahu bisa Ane share di sini. Mungkin itu aja yang bisa Ane informasikan. Selebihnya Ane ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.